Sahabat yang baik, setiap dari kita pasti pernah mengalami badai dalam hidup. Badai pun datang tanpa diundang dan seringkali mengguncang rasa aman kita. Namun perlu diingat, ketika murid Yesus berada di tengah danau saat badai, dengan kekuatan iman dan rasa percaya padanya, Tuhan hadir dan menenangkan badai tersebut. Jadi sahabat, badai apapun yang kau hadapi, ingatlah, Tuhan yang selalu ada dan hidup dalam hati kita, maka disitulah kamu akan menemukan kedamaian. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema hari ini adalah kedamaian dalam badai. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita bisa melewati apapun situasi badai dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang memampukan kami melewati setiap badai atau apapun. Biarlah hari ini firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan jawaban bagi kami. Yang membuka hati kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, bahwa hari ini kita akan membahas tentang kedamaian dalam badai. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, kehilangan seseorang yang berharga untuk selama-lamanya pasti meninggalkan luka yang begitu dalam. Hal ini terjadi pada Greta Iren yang ditinggalkan papa sekaligus adiknya yang hanya berselang setahun untuk selama-lamanya. Setelah setahun kehilangan adik tercintanya yaitu Laura karena sakit akibat kecelakaan, Greta kembali mengalami ujian dalam hidupnya. Ia kehilangan kedua kalinya, yaitu ayah tercintanya. Dikabarkan, ayah Greta mengalami sakit kanker laring dalam waktu yang cukup lama. Kini, Greta berusaha kuat demi kedua adiknya yang lain. Sebagai sosok anak perempuan pertama,
Ketangguhan Greta sungguh menginspirasi. Bagaimana denganmu, sahabat? Wah, luar biasa ya. Iya. Respon dari Greta Irene ini yang tetap tenang dan kuat dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Karena baru 1 tahun adiknya Laura Anna meninggal dan tidak lama kemudian ayah mereka, Papa Gabor, meninggal ya. Wah, itu benar sekali ya. Greta itu seperti diberi itu kasih karunia. Iya, betul. Amin. Diberi kasih karunia oleh Tuhan ya. Untuk tetap tenang dan kuat. Supaya dia bisa menguatkan dan merangkul kedua adiknya yaitu Janos dan Petra. Untuk tetap kuat berjalan ke depan. Wah, itu luar biasa. Memang kita butuh ya kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Sangat ya. butuh. Betul ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang kedamaian dalam badai ini. Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan ya. Melalui firman Tuhan tadi ini kita diingatkan bahwa ketika kita bisa mengalami kedamaian di dalam badai sekalipun. Apabila kita memiliki belief system atau sistem keyakinan yang percaya, yang mengerti dan yang menyadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu ada dan selalu siap untuk menolong kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Amin. Ini penting banget ya. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah badai dan siap menolong kita. Ya. Amin. Dan selalu ada bagi kita. Selalu ada bagi kita. Luar biasa. Nah, karena itu, sebagai orang beriman, kita harus tahu. Artinya, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Maksud dari ayat ini adalah sebagai orang beriman kita harus yakin bahwa setiap detail dalam kehidupan kita itu senantiasa dijalin bersama oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan atau keharmonisan dalam bahasa Aramik untuk kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Allah, yang telah dipanggil untuk memenuhi tujuan hidup kita yang telah ditetapkan oleh Allah. Amin. Jadi kata mendatangkan kebaikan itu dalam bahasa Aramik itu seperti kayak dirajut. Dijalin. Jadi segala sesuatu yang kelihatannya buruk ya sama Tuhan tuh dirajut, dijalin, jadi mendatangkan kebaikan. Iya, semua mendatangkan kebaikan. Ini luar biasa sekali ya, sahabat yang baik. Nah, jadi apabila kita percaya, menyadari dan mengerti bahwa Allah yang baik dan yang maha kuasa ini selalu ada dalam kehidupan kita, kemudian kita juga mempersilahkan dan mempercayakan Allah untuk terlibat dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap proses kehidupan kita, maka Allah sanggup mengubah segala sesuatu yang sepertinya buruk ini menjadi baik. Amin. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin kita ini dapat mencapai dan menggenapi tujuan hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, Tuhan akan mendatangkan kedamaian di dalam badai yang kita hadapi. Sebab Tuhan berkuasa membuat semua yang buruk menjadi baik, harmonis, dan indah. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Tuhan bisa membuat semua yang buruk menjadi baik, harmonis, dan indah. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat firman selanjutnya yang akan menguatkan kita tentang kedamaian dalam badai ini. Kita akan baca dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, amin ya. Puji Tuhan, arti kata rancangan Tuhan itu dalam firman Tuhan ini yaitu
mahasabah dalam bahasa Ibrani. Yang artinya adalah hati, pikiran, imajinasi, maksud, dan tujuan Tuhan dari awal sampai akhir. Wah, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu sudah punya maksud, tujuan dari awal sampai akhir untuk kehidupan kita, gitu ya. Nah, jadi maksud firman Tuhan ini adalah kita harus tahu, bahkan kita juga harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa apa yang ada di dalam hati, pikiran, bahkan imajinasi, dan maksud dan tujuan daripada Tuhan dari awal sampai akhir untuk kita semua ini umatnya adalah rancangan yang baik, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Wow, luar biasa ya. Jadi kita harus tahu, kita harus percaya dan mengerti serta menyadari bahwa apa yang ada di dalam hati, dalam pikiran, dalam imajinasi, dalam maksud dan tujuan Tuhan dari awal sampai akhir untuk kita umatnya sama sekali tidak ada rancangan kecelakaan, rancangan jahat, atau rancangan yang membawa malapetaka. Amin. Jadi ini seperti itu, blueprintnya Tuhan ya. Blueprintnya Tuhan untuk kita dari awal sampai akhir itu nggak ada yang buruk ya. Semua blueprintnya Tuhan tuh indah, luar biasa ya. Bahkan dikatakan di sini kita harus juga percaya bahwa semua yang dirancangkan Tuhan itu tidak ada yang buruk ya. Oleh karena itu, supaya kita dapat mengalami kedamaian di dalam badai, maka kita sebagai orang beriman harus tahu, percaya, mengerti, dan juga menyadari bahwa di dalam hati, pikiran, imajinasi, maksud, bahkan tujuan Tuhan untuk segala aspek kehidupan kita dari awal sampai akhir hanya ada rancangan yang baik dan tidak ada sedikit pun rancangan yang jahat. Amin. Pengenalan dan keyakinan kita yang percaya, mengerti dan menyadari bahwa Tuhan itu baik dan semua yang keluar dari hati dan pikiran Tuhan hanya yang baik dan tidak ada yang jahat, itu akan membuat kita tidak bisa digoyahkan dan diintimidasi oleh iblis. Sehingga kita dapat mengalami kedamaian di dalam badai. Amin. Luar biasa ya, kita dapat mengalami kedamaian dalam badai karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM juga ya yang masuk. Nah, ini dari Novita Sari. Nah, demikian isi DM-nya. Shalom, selamat malam. Selamat malam juga Novita. Selamat malam Novita. Saya Novita Sari Ginting. Saya minta tolong doakan rumah tangga saya yang sekarang ini tidak baik-baik saja. Suami saya tidak memberi nafkah yang layak, bahkan sudah beberapa bulan ini dia tidak melihat anaknya sama sekali. Saya bingung harus bertahan atau bagaimana. Saya juga sudah capek punya rumah tangga yang tidak sehat seperti ini. Saya trauma dengan rumah tangga ini. Sekalian saya mau minta doa buat anak saya, Elora Natania, agar bisa bicara secepatnya karena mengingat umurnya sudah 2,5 tahun. Nah, Novita ya, ya kita ngerti lah ini. Ya pasti dia mengalami badai banget, seperti ini ya, kemelut ya. Suaminya nggak tanggung jawab, nggak memikirkan anaknya juga ya. Jadi Novita, hari ini kami mau menguatkan Novita ya. Jadi mulai saat ini Novita bangkit nih ya, untuk fokus kepada Tuhan ya, jangan kepada masalahnya. Terus pegang dan percaya dengan janji Tuhan, dengan apa kata Tuhan. Jangan melihat kepada fakta yang ada. Sebab pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang peduli, yang siap menolong setiap kita yang berharap, yang percaya, dan berseru kepada Tuhan. Ya, mari kita baca firman-Nya di dalam Mazmur 121 ayat 2-3 untuk Novita. Biarlah firman ini menguatkan Novita ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Ya, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Iya. Ya. Amin, ya. Penjagamu tidak akan terlelap. Ya, Novita, mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Kita mau berdoa ya kepada Tuhan. Ya. Juga kita berdoa, mungkin ada sahabat-sahabat dan baik yang lain yang mungkin mengalami masalah butuh yang pertolongan Tuhan juga. Ya, mungkin hampir sama dengan Novita dan butuh pertolongan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan ya.
Bapak, kami berdoa Ya. khususnya bagi Novita, bahkan juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang dalam kemelut di dalam badai kehidupan ini. Hari ini kami berkata, biarlah Novita dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya ini bangkit dan percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan menjamah juga saat ini hati suami Novita supaya ia kembali kepada keluarganya dan kehidupan keluarga mereka dipulihkan. Kami berdoa agar Tuhan menjamah juga anak Novita, yaitu Elora, Natania, supaya anak ini dapat bicara dan tumbuh sehat. Sebab Engkau selalu melakukan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Kami tahu bahwa Engkau menjadikan segalanya menjadi sungguh amat baik. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan. Atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani? Silahkan sahabat yang baik DM atau komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bagaimana kedamaian di dalam badai. Yang pertama, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan berkuasa untuk mendatangkan kebaikan atau keharmonisan dalam setiap perjalanan atau proses kehidupan kita. Sehingga Tuhan membuat semua yang buruk itu menjadi baik. Dan yang kedua, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa semua yang ada di dalam hati, pikiran, imajinasi, maksud dan tujuannya Tuhan untuk kita dari awal sampai akhir adalah rancangan yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Jadi bukan rancangan jahat dan bukan rancangan kecelakaan. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini kau ingin bertobat dan berubah dan juga meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan berkuasa mengubah semua yang buruk menjadi baik dalam segala aspek kehidupan kami. Oleh karena itu, kami membuka hati kami dan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati kami, supaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dan keharmonisan dalam segala aspek kehidupan kami. Bahwa semua yang ada dalam hati, pikiran, imajinasi, maksud dan tujuan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami adalah yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.